masa akhir tahap perkenalan Saudara Vincentius Indra. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa tahap perkenalan Saudara Vincentius Indra di GKI Karanglos Purwokerto sudah selesai. Berdasarkan hasil evaluasi dari tim pembimbing Majelis Jemaat memutuskan bahwa Saudara Vincentius Indra masuk ke tahap orientasi di GKI Karangloas Purwokerto dan diwartakan 3 minggu berturut-turut. Bila tidak ada surat keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka proses tahap orientasi dapat dilaksanakan. Untuk itu, kami memohon dukungan doa dan perhatian segenap jemaat. Beribadah itu adalah soal memelihara kehidupan. Artinya, jangan sampai justru karena kita beribadah, kita mengancam kehidupan. Jadi memang semua harus dipersiapkan dengan matang. Lihat grafiknya dulu di kota kita, kelurahan, kecamatan kita masing-masing. Pastikan sudah 14 hari tidak ada kasus positif COVID di tempat kita. Lihat daerah gereja, zona merah, jangan. Kalau zona lain, tapi belum hijau, hati-hati ya. Lihat zona tempat tinggal anggota jemaat dan simpatisan. Kalau mayoritas 70-80% masih zona merah, ya jangan. Perhatikan juga aturan-aturan setempat. Jika kita harus mengurus surat izin atau rekomendasi dari gugus COVID atau dari pihak-pihak lain, jangan lupa urus ya. Majelis Jemaat perlu mengatur agar kehadiran umat tidak melebihi 40% kapasitas gedung gereja. MJ perlu mengetahui posisi duduk setiap pengunjung ibadah supaya nanti kalau perlu dilakukan tracing, hal itu bisa dilakukan. Saudara-saudara, gedung gereja juga harus diperhatikan dan dipersiapkan. Lihat sirkulasi udara di gedung gereja saudara masing-masing. Nah, usahakan selama kebaktian berlangsung, pastikan sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik. Caranya, buka lebar-lebar jendela gedung gereja dan ingat, usahakan jangan menyalakan pendingin udara atau AC. Jarak antara umat 1,5 meter. Jangan lupa sediakan termometer tembak. Sip. Sediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di berbagai titik. Gedung gereja harus didisinfektan sebelum dan sesudah kebaktian. Ya ampun, ribet bener ini. Susah banget sih mau kebaktian di gedung gereja. Bukan susah dong, ini soal menghidupi. Bahwa ibadah itu memelihara kehidupan, bukan mengancam kehidupan. Jadi, jangan terburu-buru ya. Hanya karena melihat gereja sekitar kita sudah mulai ibadah offline di gedung gereja. Mari kita persiapkan bersama dengan matang. Karena sekali lagi, ibadah itu soal memelihara kehidupan.
Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin.
menghapus segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap keberadaan kami saat ini. Ketika kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah ini, kami semua yakin dan percaya kalau semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa indah dalam kehidupan kami. Namun acap kali dalam perjalanan kehidupan kami dengan mudahnya lebih menikmati dosa daripada menikmati anugerah Allah dengan cinta yang sungguh. Ampuni kami kalau selama ini kami mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami juga ketika selama ini kami lebih menikmati hidup dengan ego kami sendiri, dengan kesombongan kami, bahkan merasa bahwa diri kami paling benar. Dengan mudahnya kami melukai hati orang-orang terdekat kami. Bahkan kami pun tidak selalu ramah dengan alam semesta yang Engkau jadikan. Untuk itu kami memohon rahmat pengampunan-Mu kepada setiap kami. Kiranya Engkau sudi mengampuni kami, dan tolonglah kami untuk menjadi manusia-manusia baru yang selalu membawa nama Tuhan dan menampilkan Engkau di dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bersama kita sekalian. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh.
Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bukan juru selamat agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Saatnya untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita mengawali dengan berdoa bersama. Tuhan, sekaranglah waktunya firman-Mu akan diberitakan. Hamba-Mu memohon kekuatan Roh Kudus-Mu untuk boleh menjadi alat pemberita sabda firman-Mu. Dan hamba-Mu dari mimbar gereja ini rindu mendoakan untuk setiap anak Tuhan yang mengikuti siaran ibadah online ini dari rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Kau sentuh hati kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya perkataan firman-Mu boleh tertanam masuk di dalam hidup setiap anak-Mu. Kami rindu akan sabda-Mu Tuhan, kami siap menyambut pemberitaan firman-Mu Bapa. Diberkatilah pelayanan sabda firman Tuhan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, pembacaan Alkitab dipilihkan dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Mari kita mempersiapkan diri membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kita baca bersama-sama begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Aku kuat teguh. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang menjadi tema khotbah pada kebaktian hari ini? Inilah tema yang akan kita renungkan bersama. Selincah rusa berjejak di bukit kehidupan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih,
Barangkali di awal khotbah ini kita bertanya-tanya, bukankah kehidupan yang sulit, kehidupan yang harus menempuh tantangan-tantangan yang berat itu diibaratkan seperti kehidupan yang harus mendaki bukit yang tinggi? Pertanyaan kita, kalau Alkitab menggunakan perumpamaan selincah rusa berjejak di bukit kehidupan, apa yang mau diungkapkan oleh Nabi Habakuk? Dari dasar apakah kehidupan saudara dan saya sanggup selincah rusa berjejak di bukit kehidupan? Kita temukan jawabnya. Nabi Habakuk menuliskan dalam pasal 3 ayat 19a. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan ini ya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Luar biasa. Hidup boleh saja mengalami tantangan. Hidup boleh saja mengalami rintangan. Persoalan datang bertubi-tubi. Bahkan orang katakan hidupku ini seperti harus mendaki puncak bukit yang berat. Tapi Habakuk mengatakan sumber kekuatanku hanya satu. Yaitu Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Benarkah saudara dan saya perlu memiliki kekuatan hidup kita di dalam Allah Tuhan yang kita ikuti? Benarkah di luar sana tantangan kesulitan itu bisa datang bertubi-tubi? Saya tertarik dengan seorang anak muda yang menceritakan bagaimana rasanya ketika aku harus mengalami keadaan diputus oleh kekasihku. Segera dia mengambil alat tulis, lalu dia tulis pakai kata-kata yang keren. Dia katakan, tahukah kamu, tanpa kamu aku merana. Maksudnya, gak ada kamu, hidupku itu benar-benar merana, sedih, sengsara rasanya. Tapi orang ini kreatif, dia juga gunakan pakai ungkapan istilah bahasa Jawa. Aku bukan cuman merana loh tanpa kamu, tapi kadang merene. Ya, merene itu maksudnya datangnya itu ke sini itu ya. Tapi dia juga katakan malah kadang juga merono ya, pergi ke sana gitu. Nah, ibu bapak, saudaraku yang terkasih, hidup ini diibaratkan seringkali terombang-ambing ke sana kemari ketika kesulitan demi kesulitan datang bertubi-tubi. Saudaraku, ada seorang anak kecil. Dia dikasih tahu oleh orang tuanya bahwa di luar sana itu ada virus corona. Jadi jangan pergi-pergi. Dan ternyata kata-kata orang tuanya itu disimpan di hati. Makanya anak kecil ini mau menasihati siapapun. Dan dia siap direkam. Dia katakan apa dalam video ini? Dia ungkapkan pakai kalimat yang lucu sekali. Begini. Ojo metu yo, engko enek corona lho. Engko mati kabeh lho. Engko ojo metu yo, engko enek corona lho. Engko mati kabeh lho. Wah, nanti jangan keluar ya, nanti ada corona loh. Nanti mati semua loh. Tapi kalau anak Tuhan beda. Segala puji syukur Dari kecil hanya papahnya ngajari nyanyi. Apakah ada respon? Lihatlah. sebab kau yang layak dipuja. That's it. Kami mau bersorak tinggi. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Come on. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Wah, menarik sekali.
Bagaimana papahnya seorang pemain gitar, seneng nyanyi. Dia mau tanamkan sejak dari kecil pada bayinya ini. Ayo kita mengatakan soraklah haleluya. Ya, bahwa segala puji syukur itu hanya untuk Tuhan. Lalu dia nyanyikan lagu ini dan dia mengajak bayinya untuk ikut menyanyi. Dan ternyata bayi ini merespons, ya, ikut nyanyi dengan kata-katanya. Menarik banget. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, apa yang mau dikatakan oleh Nabi Habakuk? Ayo kita baca Habakuk 3 ayat 19 dengan komplit dan lengkap. Ya, kita baca bareng-bareng Habakuk 3 ayat 19 demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Lalu ditulis dalam kurung untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Apa maksudnya? Nabi Habakuk menuliskan syair lagu. Nabi Habakuk mau supaya tulisan firman Tuhan ini dinyanyikan oleh umat. Bahkan dengan iringan musik kecapi. Apa yang mesti dinyanyikan oleh anak-anak Tuhan kalau hidup ini berat dan sulit? Nabi Habakuk katakan yang pertama, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih. Menarik sekali kalau Nabi Habakuk mengamati tentang kehidupan binatang rusa. Kita boleh melihat rusa itu sesungguhnya adalah binatang lemah. Tetapi kekuatan kakinya sangat mengagumkan. Karena dengan kekuatan kakinya, rusa mampu dengan lincah menjejak di atas bukit berbatu yang tinggi sekali. Melewati rintangan sampai akhirnya bisa pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit sana. Keren bukan? Ibu bapak, saudaraku, itu sebabnya rusa sering dipakai dalam gambaran ditulis di Alkitab. Untuk menggambarkan kekuatan dan daya tahan yang diberikan Tuhan bagi kita saat menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan. Ini luar biasa. Jadi gambar ini mau mewakili bagaimana kalau seekor rusa bisa sampai di puncak bukit yang begitu tinggi. Itu karena perjuangannya. Karena kakinya tidak kenal lelah untuk terus berlari, terus mendaki sampai di puncak bukit sana. Ibu bapak, saudara yang terkasih, berbicara tentang kehidupan binatang rusa. Saya tertarik ketika dimunculkan sebuah foto dengan sebuah tebakan. Foto ini dikasih judul begini, coba cari di foto ini apakah engkau bisa menemukan seekor binatang rusa. Ada satu binatang rusa. Ibu bapak, saudaraku, apa yang terjadi? Sesungguhnya foto ini diambil oleh seorang fotografer namanya Piet Grobler. Ketika Piet sedang mengunjungi Gunung Sikumbu di Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan. Saat Piet ini memotret, dia tidak melihat ada seekor rusa Klipspringer berdiri di depan matanya. Saat mengambil foto itu betul-betul Piet tidak pernah membayangkan ada rusa di situ. Tepatnya dimuat pada hari Senin 14 Desember tahun 2015. Yang unik, foto rusa itu ternyata baru ditemukan ketika putrinya yang bernama Carmen Grobler sedang melihat dan mengamati foto tersebut. Menarik sekali kalau dilihat
Mana ya ada rusa di gambar foto ini? Ternyata anaknya dengan mata seorang anak muda yang masih tajam. Waktu mencari dan menemukan, aku lihat ada rusa di sini. Maka gambar ini coba di zoom. Coba fokus ke bagian sini dulu. Adakah rusa yang bisa kita lihat di sana? Belum ketemu loh kayaknya. Di zoom lebih gede lagi. Kalau begini, apakah engkau sudah melihat ada seekor rusa di situ? Ada tapi belum begitu jelas. Sekarang di zoom sangat gede. Oh, ternyata rusanya berdiri di situ. Saudara yang terkasih, menarik sekali. Kalau rusa ini terlihat begitu kecil, bukan karena rusanya ukurannya mini, bukan. Tapi batu yang diinjak itu sampai di bukit itu mencapai ketinggian 494 meter. Jadi rusa itu kelihatan kecil sekali. Ibu bapak, saudara yang terkasih, perhatikan seekor rusa sanggup berlari, naik, mendaki sampai di puncak bukit yang begitu tinggi. Luar biasa. Itu sebabnya Nabi Habakuk mengatakan, kalau aku harus berjuang dalam hidup ini, aku bisa kuat seperti ini karena aku memiliki Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, apa tantangan, kesulitan, masalah yang sedang dihadapi oleh Nabi Habakuk pada saat itu? Menggambarkan tantangan, kesulitan kehidupan umat Allah pada zamannya. Ternyata kita temukan dalam pembacaan Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Mari dua ayat ini kita baca bareng-bareng ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Nabi Habakuk menceritakan dengan sangat jujur bagaimana Habakuk sesungguhnya punya alasan untuk mengalami kelemahan dalam hidup. Sesungguhnya Nabi Habakuk sangat beralasan kalau ia nyaris putus asa. Mengapa? Karena pada ayat 17 digambarkan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Peristiwa apa yang dialami oleh umat Allah pada zaman Nabi Habakuk? Nabi Habakuk mau mengatakan dengan sangat jujur bagaimana keadaan bangsa kita mengalami masa-masa yang sangat sulit. Pohon ara sama sekali tidak menghasilkan buah, berbunga pun tidak. Bagaimana dengan perkebunan pohon anggur? Saat itu gagal panen pohon anggur. Tidak ada tanaman anggur yang bisa berbuah. Bagaimana kalau menunggu pohon zaitun? Pohon zaitun yang ditanam pun ternyata tidak menghasilkan apapun. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Dengan kata lain, saat itu kondisi umat Allah mengalami masa-masa paceklik. Masa-masa nyaris kehilangan untuk memiliki bahan-bahan makanan. Bahkan bukan cuma manusia yang tidak mendapatkan makanan.
Kambing domba pun terhalau dari kurungan karena tidak ada makanan yang bisa disediakan. Kambing domba itu berusaha untuk pergi dari kurungan. Bahkan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semuanya sudah habis-habisan. Itulah gambaran kondisi yang sangat memprihatinkan situasi umat Allah pada saat itu ketika mereka kehilangan segala keadaan hidup yang selama ini bisa berkecukupan. Mereka harus mengalami keadaan hidup yang menderita, keadaan hidup yang tidak lagi punya apapun. Saudaraku, di tengah-tengah suasana umat Allah mengalami kondisi yang berat, sulit secara ekonomi, lambang kehidupan berkelimpahan sudah tidak ada lagi. Masa-masa sulit yang mereka alami, apa yang Nabi Habakuk mau tuliskan? Ternyata hamba Tuhan yang satu ini punya prinsip iman yang luar biasa. Apa prinsip imannya? Ya, tuliskan di ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Wow. Nabi Habakuk ternyata sungguh-sungguh mau ungkapkan, kalau aku mampu bertahan di tengah kesulitan, itu karena kita senantiasa memandang Tuhan. Karena kita semua perlu mengandalkan Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Jika Tuhan yang menyertai, tidak ada perkara yang mustahil, bukan? Ibu bapak, saudaraku, saya mencoba membayangkan situasi yang dialami pada zaman Nabi Habakuk dengan kondisi keadaan zaman yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini. Kita mendengar di sana sini, semua orang mengakui bahwa hidup di zaman seperti saat-saat sekarang ini sangatlah berat, Pak Pendeta. Seperti kami harus menempuh perjalanan mendaki bukit, melewati kerikil, bahkan begitu banyak batu-batu tajam yang sangat berat. Kami tidak tahu bagaimana, apakah kami bisa melanjutkan perjalanan hidup macam ini. Dalam pergumulan macam itulah Nabi Habakuk menggambarkan sebagaimana rusa itu adalah binatang yang lemah. Kita pun manusia yang lemah, penuh keterbatasan, rentan terhadap mara bahaya, rentan terhadap sakit penyakit yang ada di sekitar kita. Tapi lihatlah, jika seekor rusa yang secara fisik tergolong lemah, namun kaki lincahnya mampu menjejak di atas bebatuan dan jalan-jalan yang penuh cadas dan terus mendaki. Adakah yang sukar bagi orang percaya? Ibu bapak, saudara yang terkasih, saya mau mengatakan, bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya. Bersama Tuhan kita beroleh kekuatan untuk menghadapi semua ini. Bahkan kita akan mampu seperti rusa yang terus menjejak di atas batu-batu permasalahan. Jadi dari mimbar gereja ini saya mau mengatakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kalau seekor binatang rusa bisa dengan lincahnya terus menapaki kesulitan itu, menjejakkan kakinya pada batu-batu yang keras itu sampai di puncak bukit. Begitulah semestinya tiap anak Tuhan, yaitu saudara dan saya, perlu terus maju berjuang. Asalkan di dalam Tuhan, bersama Tuhan, apa yang mustahil, Tuhan yang akan bukakan itu semua. Ibu bapak, saudaraku, di akhir khotbah ini saya tertarik untuk menggambarkan di mana kesulitan binatang rusa. Lewat sebuah kisah cerita tentang rusa dan singa. Coba kita perhatikan gambar ini tentang rusa dan tentang singa.
Apa yang boleh kita amati, saudaraku? Kalau kita bandingkan antara rusa dan singa, larinya lebih cepat siapa? Apakah singa larinya lebih cepat atau rusa yang larinya lebih lincah? Menarik. Ada seorang peneliti menuliskan, katanya singa itu kalau berlari kecepatannya 58 km per jam. Sedangkan rusa kalau berlari kecepatannya 90 km per jam. Masuk akal ya? Karena kita lihat saja bentuk tubuhnya. Rusa itu model tubuhnya atletis, kakinya lincah, dia sanggup berlari bahkan bisa meloncat begitu jauh. Jadi rusa mestinya kalau lari akan cepat banget nih. Tapi yang menarik, selama ini diperhatikan, ternyata rusa itu paling takut dengan singa. Jadi kalau rusa mulai berlari dan dia melihat di belakangnya ada seekor singa mengejar, apa yang terjadi dengan binatang rusa ini? Rusa ini begitu melihat ada singa di belakangku, langsung sudah ketakutan setengah mati. Padahal menurut teori, kalau rusa itu terus berlari, nggak bakal bisa dikejar oleh singa. Tapi kenyataannya, lihat saja di gambar ini. Kenapa? Singa berhasil menangkap seekor rusa, bahkan dimangsa rusa itu masuk dalam mulutnya singa. Apa persoalannya rusa? Saudaraku, para peneliti mengatakan inilah kesalahannya rusa. Rusa andai kata dia terus berlari, dia pasti tidak akan bisa dikejar oleh singa. Tapi yang terjadi karena rusa itu takut dengan singa, saben-saben berlari langsung noleh ke belakang. Masih jauhkah singa yang mengejar aku? Bolak-balik menoleh ke belakang, seberapa jarak jauhnya singa mengejar aku. Padahal singa itu berlari fokus, aku harus mengejar rusa itu. Sementara rusa berlari sambil terus bolak-balik menoleh ke belakang. Ibu bapak, saudaraku, kisah rusa yang suka menoleh ke belakang mau mengingatkan saudara dan saya bahwa hidup ini memang berat dan sulit. Hidup ini seringkali membuat kita meneteskan air mata. Tapi yang penting sesungguhnya kalau kita ingat ada Tuhan jadi sumber kekuatan kita, kita masih bisa terus berlari. Kita masih akan tetap kuat melangkah, bahkan mendaki puncak bukit sekalipun. Asal jangan menoleh ke belakang. Saudaraku, kita diingatkan dilarang menoleh ke belakang. Berapa banyak waktu dalam masa-masa sulit ini kita bolak-balik menoleh ke belakang. Mengapa aku harus mengalami ini dulu? Kenapa kejadiannya harus seperti ini? Kalau kita terus nggak fokus ke depan, tapi bolak-balik menoleh ke belakang, tahukah kita, hidup kita sesungguhnya sedang tidak melihat ada penyertaan Tuhan di depan sana. Ibu bapak, saudaraku, bicara soal menghadap ke depan atau memilih menoleh ke belakang, mengingatkan saya tentang bagaimana bangsa Yunani memperkenalkan kepada dunia tentang sosok seorang dewa yang memiliki dua muka, dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan dan satu wajah menghadap ke belakang. Dewa apakah ini? Orang Yunani menyebutnya dengan nama Dewa Januarius. Mengingatkan kita pada setiap awal tahun baru, nama bulannya adalah bulan Januari. Setiap awal tahun kita mau melangkah, kita boleh melihat apakah aku memilih memandang ke depan
Atau aku menoleh ke belakang? Saudaraku, menjadi anak Tuhan, sesungguhnya kita mau diingatkan melalui Nabi Habakuk ini. Bagaimana letak kekuatan kita itu karena kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Jadi saya setuju ketika ada orang menggambarkan lewat gambaran telur yang dibuka ini. Menarik, kuning telurnya itu seperti matahari yang baru terbit. Bagus banget. Ya, bagaimana digambarkan masih ada harapan, masih ada kehidupan, masih ada masa depan. Indah sekali di dalam Tuhan. Apapun yang sedang terjadi saat-saat seperti ini, ibu bapak, saudara-saudari dan saya diajak, beranikah kita selincah rusa berjejak di bukit kehidupan? Sungguhkah kita selalu percaya aku memiliki Tuhan Yesus yang sanggup membuat hidupku terus berlari, menatap masa depan, meraih hari esok yang penuh harapan? Di dalam Tuhan, apa yang mustahil? Pasti tangan Tuhan yang akan menuntun. Sungguh seorang anak Tuhan membuatkan sebuah lagu. Bagaimana aku ini punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi aku. Dan aku mau belajar menyerahkan hidupku karena aku ini milik-Mu Tuhan. Saya mau mengajak kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. 2 bait kita nyanyikan bersama. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Angkat tanganmu saudaraku, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Letakkan tanganmu di dadamu. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Angkat tanganmu, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Berdoalah saudaraku. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita di saat ini. Saudaraku, apakah kehidupanmu sedang mengalami beratnya perjalanan seperti beratnya mendaki sebuah bukit kehidupan? Mungkin kau merasa lemah,
Mungkin kau merasa tidak berdaya. Namun Nabi Habakuk mengungkapkan letak kekuatan kita ada di dalam Tuhan Allah yang kita imani. Berdoalah, lihatlah keadaan hidupmu, lihatlah keadaan keluarga dan rumah tanggamu. Seberapa sungguh engkau menaruh pengharapan di dalam Tuhan, sumber kekuatan kehidupanmu. Saudaraku, hidup bukanlah perjalanan datar yang mudah dan mulus. Hidup ini digambarkan mesti mendaki sebuah bukit. Perjalanan tantangan yang penuh rintangan dan godaan. Perjalanan yang hidup membuat kita ini merasa sukar. Namun hari ini berdoalah. Apa yang ingin kau minta dari Tuhan? Meneguhkan pergumulan hatimu. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul tentang kesehatannya, tentang pekerjaannya, tentang masa depannya, tentang studinya, tentang perjodohan hidupnya. Mari ceritakan pada Tuhan perjuangan imanmu. Engkau dipanggil untuk terus melangkah. Jangan putus asa. Engkau dipanggil untuk menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan hidupmu. Tuhan memampukan saudara dan saya memiliki kaki selincah rusa, mendaki bukit yang tinggi, dan Tuhan menguatkan perjalanan iman kita semua. Yakinkah engkau akan hal ini? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Raihlah kehidupan kami anak-anak-Mu satu persatu, supaya kami punya kekuatan untuk terus melangkah. Hamba berdoa untuk setiap anak-Mu yang mengikuti kebaktian online dimanapun kami berada. Tuhan beri pertolongan kepada setiap anak-Mu. Tuhan melihat setiap tetes air mata doa setiap anak-Mu. Tuhan melihat dan mendengar setiap jeritan isi hati anak-Mu. Mari Tuhan, bawa kami untuk terus dapat melangkah dengan begitu lincah. Karena tangan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mendoakan semua anak-Mu yang mengikuti kebaktian online hari ini diberkati dengan kekuatan pengharapan iman yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk selincah rusa menapaki bukit kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja di segala tempat dan sepanjang abad mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memanai firman Tuhan dan menghayatinya, sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Dalam syafaat ini, kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa melindungi bangsa kami di tengah berbagai macam tantangan yang tengah dihadapi. Kiranya damai Tuhan terus mengalir, tercurah untuk para pemimpin kami, baik yang ada di pemerintahan pusat maupun daerah. Tuhan juga memberkati setiap kami dan menolong kami untuk selalu peduli dengan bangsa kami. Salah satunya kami bisa mendoakan bangsa ini seraya melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan di mana kami tinggal. Dalam nama Yesus kami memohon. Dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku. Ke dalam tangan Bapa, aku serahkan Kami juga berdoa Tuhan untuk masa normal yang baru yang saat ini kami jalani bersama-sama. Tolonglah kami untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada, sehingga kami juga turut memperjuangkan keselamatan bukan untuk diri kami sendiri saja, tetapi juga untuk keselamatan banyak orang. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam masa normal yang baru ini memulihkan setiap saudara-saudari kami yang masih terus berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Bagi tim medis yang terus berjuang untuk menolong setiap saudara-saudari kami, Tuhan jugalah yang menjaga dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami memohon. dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku. Ke dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Bagi setiap kami yang saat ini tengah bergumul dengan pekerjaan kami maupun usaha kami yang terganggu akibat terdampak pandemi. Bagi setiap kami yang masih harus berjuang mendaftarkan anak-anak kami di jenjang pendidikan yang baru, pergumulan rumah tangga kami, pergumulan keluarga besar kami, apapun yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau senantiasa menolong kami, memberikan jalan keluar yang sungguh amat baik. Tolonglah kami ya Tuhan untuk melihat pergumulan yang kami hadapi ini sebagai cara Tuhan untuk membentuk dan mendewasakan iman kami, sehingga kami menjadi semakin kuat, teguh dan setia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mau aturkan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami.
dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Saudara dapat memberikan persembahan melalui dua cara. Cara yang pertama, saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang sudah dibagikan. Dan cara yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Karanglewas dengan nomor rekening yang tertera di Warta Jemaat. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan yang sudah kita berikan ini di dalam doa. Ya Allah, sumber berkat kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Kami mensyukuri berkat yang tidak terhitung banyaknya hadir dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami juga menyadari bahwa Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Maka dari itu ya Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat untuk pertumbuhan gereja dan juga untuk membantu meringankan beban saudara-saudari kami yang saat ini memerlukan bantuan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri.
diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mulai sekarang, mari kita siap menjalani hari-hari hidup di depan dengan penuh iman dan pengharapan. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita untuk melanjutkan kehidupan selincah rusa berjejak di Bukit Batu dengan tetap bersemangat melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala penghiburan dan kekuatan, akan menghibur dan menguatkan engkau dalam segala pergumulanmu, sehingga engkau sanggup menghibur dan menguatkan mereka di setiap pergumulan kehidupan dengan penghiburan dan kekuatan yang kau terima dari Allah. Yesus, kau berarti bagiku dan segala-galanya bagiku.